Perkenalkan, saya Hartati Purnama Simanulang, NPM 1801010113, Grup PGA 3, dengan mata kuliah pembelajaran tematik dan dosen pengampu Ibu Eva Pasaribu. Baiklah, saya hari ini ada pemenuhan kuis pembelajaran tematik. Yang pertama, jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang pertama, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Berpikir masih holistik yang artinya pada umumnya siswa SD masih berpikir satu kesatuan dan belum bisa berkotak-kotak. Misalnya ketika mereka sedang bermain. Contohnya permainannya adalah main kereta-keretaan. Mereka sibuk mencari penumpang, yang jadi penumpang bayar dengan uang mainan. Yang masinis sibuk menjalankan kereta sambil mengeluarkan bunyi jazz, jazz, jazz. Nah, bila kita amati, maka pelajaran matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, kesenian semuanya menjadi satu kesatuan. Yang kedua, senang bermain, yang artinya siswa TK dan SD masih senang aktif bergerak untuk melancarkan psikomotor kasarnya. Kegiatan yang paling mereka senangi adalah bermain karena bagi mereka bermain adalah ungkapan ekspresi, manipulatif, dan inovatif mereka. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Yang rasa ingin tahu mereka itu begitu besar, yang artinya anak usia 4-12 tahun rasa ingin tahunya sangat besar. Terlihat dari perilaku mereka ketika mereka berusia balita selalu bertanya, mengapa? Ketika usia mereka di atas balita mulai dengan mengotak-atik mainan bahkan hingga rusak. Yang keempat, berpikir operasional konkret, yang artinya menurut Jean Piaget, siswa yang berusia 6-14 tahun termasuk tingkat berpikir operasional konkret. Mereka butuh media atau alat peraga yang sebenarnya untuk memahami sebuah fakta atau peristiwa. Mereka belum bisa berpikir abstrak seperti orang dewasa umumnya. Soal yang kedua, dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Baik. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, dan lingkungan kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu beragam dan terpadu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keberagaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran, dengan perencanaan yang disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses perkembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal yang ketiga, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Baik, pada pembelajaran yang bermakna dimaksud yaitu pembelajaran tematik itu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Contohnya, si siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu
Dan siswa juga lebih paham mempelajari pengetahuan dan dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Dan contoh yang terakhir itu siswa mampu merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Soal yang keempat, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan yuridis dan aplikasinya pada pembelajaran. Pada landasan filosofis, di dalam pembelajaran tematik itu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, itu progresivisme, yang dimana memandang proses pembelajaran yang perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alami atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme, yang melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Pada aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang ketiga, aliran humanisme, yang meliputi siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua adalah landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Soal yang kelima. Sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media. Yang pertama, pada guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran bagi anak juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang mengaturnya, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Implikasi bagi siswa, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok, kecil, ataupun klasikal. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama itu pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Dan yang keempat, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar terintegrasi. Implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruangan tersebut itu meliputi ruang perlu ditata sesuai dengan tema yang dilaksanakan, susunan bangku peserta didik, dan dapat merubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Soal ke-6. Jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang pertama, adanya tahap perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, penentuan tema, membuat jaring-jaring tema, pengembangan silabus, dan penyusunan pelaksanaan pembelajaran.
Tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang mencakup penggunaan berbagai model dan teknik pembelajaran, penentuan dan penggunaan media. Tahap ketiga, tahap penilaian. Dalam pembelajaran tematik, penilaian dilakukan dengan mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Soal ketujuh. Buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema. Baiklah, desain pembelajaran tematik di SD dengan tema diri sendiri dalam waktu 3 minggu. Standar kompetensinya pembiasaan. Kompetensi dasarnya, anak mampu mengucapkan doa atau lagu-lagu keagamaan, meniru gerakan ibadah, dan mengikuti aturan serta dapat mengendalikan emosi. Hasil belajar, dapat berdoa dan menyanyikan lagu keagamaan secara sederhana. Dengan indikator, menyanyikan lagu-lagu keagamaan sederhana, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Hasil belajar, dapat menjaga kebersihan diri dan mengurus dirinya sendiri. Dengan indikatornya, membersihkan diri sendiri dengan bantuan dan mengurus diri sendiri dengan sedikit bantuan. Soal ke-8. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran tematik di SD yang pertama, seringnya guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, terutama dalam hal menentukan kata kerja operasional yang tepat. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, guru kesulitan tentang bagaimana cara melakukan pemetaan bagi kompetensi dasar yang lintas semester dan kompetensi dasar yang tidak sesuai dengan tema. Yang keempat, beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada sangat beragam ke pendekatannya, sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk menggunakan. Yang kelima, guru kesulitan dalam perumusan keterpaduan berbagai mata pelajaran pada langkah pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang soal ke-9. Jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Landasan pembelajaran tematik itu yang mencakup landasan filosofis, yaitu dalam pembelajaran tematik yang sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua, landasan psikologis, yang dimana pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan yuridis dalam pembelajaran tematik yang berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Soal ke-10. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated instruction, yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Demikian jawaban kuis dari saya. Saya ucapkan terima kasih.